menyembah Dia, mendengarkan firman Tuhan, dan di dalamnya ada perjamuan kudus yang akan kita jalani bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Biarlah pujian yang disampaikan oleh keluarga Mansro mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mengungkapkan pujian bahwa hanya Tuhan satu-satunya penyelamat hidup kita. Worthy is the Lamb. Silakan Om Armstrong. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Ya, Armstrong silakan. Salah ya lagunya ya? Iya. Oh, bisa diganti itu nggak Holy Holy? Boleh, dipersilakan Om. Dipersilakan. Soalnya Tabita salah ini. Ya. Holy Holy. Hambanya yang akan bawa kita dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Sebab Engkau Allah yang kudus, yang hidup dan yang bertahta di atas seluruh ciptaan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu bahwa di hari Minggu Kudus saat ini kami boleh kembali datang, membawa setiap pujian penyembahan kami, dan terlebih kami akan mendengarkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa di dalam surga boleh turun atas kami sekalian dan memberkati jalannya ibadah kami pada hari Minggu ini. Dan sebagai hamba-Mu Bapa, kami mau habiskan ibadah ini
bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, turunlah atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya, yang akan memberkati jalannya ibadah pada Minggu Kudus saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dikembalikan kepada Ibu Lulu. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lilis. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah ada batasnya. Kasih Tuhan tidak ada pernah batasnya. Bahkan Tuhan ada dan selalu ada di tengah kita, di tengah orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Saya mempersilahkan Bapak Ibu mau menyaksikan kasih Tuhan, mau menceritakan kemurahan Tuhan, bahkan mungkin mau menyanyi, mau bermazmur bagi Tuhan, dipersilahkan sambil mempersiapkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan kesaksiannya. Sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Iya, ketika Tuhan ada di tengah kita, pasti ada banyak mujizat, ada banyak berkat, ada banyak sukacita yang kita alami, tapi mungkin juga ada kesedihan, kedukaan. Itu bagian dari pembelajaran untuk kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu, ada yang menyaksikan kasih Tuhan? Silahkan Ibu Eda, Ibu Diaken Eda. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali. Ini karena bukan karena kekuatan kita, tapi karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Saya ingin menyaksikan bagaimana kerinduan kami, khususnya kerinduan dari Kemandoran ya. Sudah lama memang kami itu merindukan untuk berkumpul bersama-sama. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami sehingga diadakannya COC. Dan sangat antusias mereka menyambut itu. Kemarin hari Jumat saya melihat luar biasa. Sampai rumah Ibu Vera itu penuh dan Ibu Vera tidak ada, mungkin sudah tidak ada bangku kali, sampai Ibu Vera itu berdiri saking sedangnya. Dan saya juga mengucap syukur Ibu Vera juga sangat maksudnya Ibu Vera hari Jumat bawain ya apa pimpin puji-pujian. Aduh saya nggak bisa, harus bisa, pasti bisa karena saya nggak bisa seperti ini. Enggak. Semua itu orang belajar, bukan dari harus pintar dulu, tapi harus belajar pelan-pelan. Dan puji Tuhan luar biasa Ibu Vera. Saya melihat karena saking semangat luar biasa. Dan puji Tuhan minggu depan ada lagi Ibu Erna yang mau. Dan mereka juga ada yang menyarankan untuk kami membuka pos untuk sekolah minggu. Memang dari dulu itu tempat di Kemandoran itu memang pusatnya lah di rumah Ibu Mokan itu sekolah minggu, COC, apapun selalu pusatnya situ. Dan tolong doakan biar keinginan kita semua
Karena kita selalu berdoa untuk sekolah minggu. Ternyata kita kan belum punya sekolah minggu lagi. Tapi ini mungkin inilah jalan Tuhan. Tuhan mau kita semua mendoakan biar kita buka lagi ada sekolah minggu GSKI Given di Kemandoran. Itu aja saya mengucap syukur karena doa semua jemaat GSKI sehingga COC ini boleh berjalan dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Yakeneda. Saya selalu pasti tersenyum kalau ada banyak jemaat. Kita sepertinya harus familiar sekali dengan GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia. Itu adalah rumah kita, itu adalah keluarga kita. Jadi harus benar-benar terpatri dalam hati kita. Terima kasih untuk Ibu Eda. Terima kasih. Mungkin saya pasti Pak Gembala dan dua pendeta setuju bahwa memang Kemandoran harus benar-benar membuat COC yang lain termotivasi untuk bernaung. Karena kita punya gereja kan di lingkungan situ, ya kan Pak Gembala? Jadi memang Kemandoran nanti yang pegang nanti kalau udah jadi gereja pendeta Lisa, pendeta Lydia, tenang aja itu. Jadi hajar sampai jadi gereja. Amin. Jadi termotivasi kita COC yang lain ini, yang Jakarta Timur khususnya ini harus ada. Iya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menyaksikan kasih Tuhan di bulan September? Ya, silakan Ibu Welma. Shalom. Shalom. Bapak Shalom, Ibu. Waduh, kangen saya dengar Ibu punya suara nih. Ya, saya mau menyaksikan. Sebenarnya ini sudah mau saya saksikan 2 minggu sebelum saya ke Flores. Tapi saya bilang nanti saya pulang dari Flores dulu, baru saya mau menyaksikan bahwa persiapan untuk saya harus balik lagi ke Jakarta dan ke Bandung menyelesaikan saya punya tugas akhir. Saya mau bilang bahwa kuasa doa dan mujizat Tuhan itu tetap ada. Amin. Kita menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Waktu itu Pak Hizkia bicara soal doa itu, sebenarnya saya mau bersaksi hari itu, tapi saya belum siap. Hari ini baru saya siap bahwa memang ketika kita tidak berpikir apapun tentang orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik kepada kita, lalu kita serahkan segalanya untuk Tuhan. Tuhan buat luar biasa. Hari itu hari Minggu, saya antara mau nangis dan tidak setelah saya doa malam dengan jemaat Given, jam 12 di Kupang selesai, lalu saya tidur jam 1. Besok pagi saya harus pergi ke ibadah jam 6 pagi. Saya pergi, saya lupa HP. Saya pulang, setelah ibadah saya balik dia. Saya lihat HP, jam 1.53. Ada transfer uang masuk di atas 10 juta untuk saya. Ketika itu memang saya sangat membutuhkan untuk saya punya biaya, membantu biaya untuk registrasi. Dan saya waktu itu saya sudah pokoknya saya menyerahkan Tuhan bagaimana caranya saya bebaskan saya pikiran, perasaan, semuanya saya serahkan untuk Tuhan dan saya mau pergi. Apa yang Tuhan mau buat jadi dalam kehendak Tuhan. Dan saya kaget. Itu transfer tidak tahu dari mana saya menyaksikan itu untuk Lulu. Biasanya di transfer yang masuk itu bilang dari mana atau apa ada jelas. Tapi jam 1 tengah malam masuk. Saya lihat waktu jam 1.57 ada kurang lebih 12 juta masuk ke rekening saya. Saya tidak tahu dari mana. Saya tunggu mungkin ada yang salah transfer padahal tidak ada. Saat itu saya menangis, saya berdoa, mengucap syukur. Ternyata mujizat Tuhan itu ada ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, bukan hanya dalam bentuk uang. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya dan kita positif kepada semua orang di samping kita yang mungkin memandang sebelah mata kita. Ketika itulah Tuhan buat luar biasa. Dan itu saya gunakan pada saat itu juga saya mau bantu seorang mahasiswa yang mau wisuda, dia tidak punya uang untuk wisuda. Dan saya berdoa. Lalu ternyata Tuhan menjawab seperti itu, saya bisa membantu dia untuk biaya dia punya wisuda dan juga untuk bantu menambah untuk registrasi saya. Dan saya mau bilang, berapapun usia kita, apapun keadaan kita, kalau kita fokus seluruhnya untuk Tuhan, mujizat itu masih ada sampai saat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Ya. Terima kasih Bu Welma untuk
kesaksiannya, memacu kita untuk dalam segala situasi, keadaan apapun yang terjadi. Doa itu seperti semalam kami punya doa malam, Om Armstrong mengajarkan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya, dan selama kita hidup ya kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, tapi dengan Bapa di surga, apapun yang kita alami kita serahkan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Bu Elma juga Ibu Eda. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Trio dari COC Kemandoran enggak ya? Ibu-ibu cantik enggak ya? Ya. Pasti satu waktu akan bernyanyi. Ya, Bapak Ibu, saya percaya ada banyak kesaksian yang bisa kita bagikan, tapi mari saat ini dalam rangka kita merayakan perjamuan kudus oikumene, kita ada saat ini. Kalau tadi kita memuji Tuhan, kita bersaksi, tapi mari kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang menguatkan kita, memotivasi kita memasuki minggu yang baru yang akan disampaikan oleh hambanya. Sekaligus saya akan menyerahkan waktu perjamuan kudus pada Pak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan sambil keluarga Om Amsong akan mengangkat pujian Ku Hidup Bagimu. Mari kita maknai setiap lirikan pujian dari yang disampaikan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Saya persilahkan untuk hambanya yang bawa kita dalam doa firman Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami beribadah di hari Minggu Kudus saat ini. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah, terlebih mendengarkan kebenaran firman.
Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran yang mutlak, yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, untuk membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan firman-Mu itulah yang menuntun kami kepada iman, iman yang menyelamatkan, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami semua mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firman. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami. Roh Kudus kiranya memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan bukan hanya mengerti, tapi firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Saya pilih satu bagian, satu perikop, kita bisa baca dari Lukas pasal 7, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita dengarkan, Pak Ibu bisa mengikuti Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, dia layak engkau tolong. Sebab dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumah. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar firman, dan terlebih memelihara atau melakukan dalam kehidupan kita hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 9, sana dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Jadi saya beri tema kita, kehidupan yang membuat Yesus heran. Ya, kehidupan yang membuat Yesus heran. Heran bisa juga diartikan kagum ataupun takjub. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah biasa ya kalau Yesus membuat kita heran. Sudah biasa ya. Yesus membuat kita heran. Tadi kesaksian Ibu Welma ya, membuat kita heran, membuat kita mana Tuhan bekerja, menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya. Juga kesaksian
Bapak Ibu jemaat yang lain pasti banyak yang membuat kita kagum akan Tuhan, yang membuat kita heran, luar biasa Tuhan kita. Tetapi di dalam bagian ini yang terjadi sebaliknya. Malah ada seorang yang membuat Yesus heran. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kan begitu ya. Orang seperti apa dia sampai Yesus heran kepada dia? Ternyata Bapak Ibu, yang membuat Yesus heran kepada orang ini namanya tidak disebut. Tidak terkenal namanya. Ya, kalau banyak orang di dunia ini mau melakukan yang baik harus disebut namanya, kan gitu ya. Kalau namanya tidak disebut, kawan marah dia. Apalagi kalau orang Batak seperti saya. Kalau ada acara, adat, kalau namanya tidak disebut, wah nanti marah dia. Apalagi salah panggilannya, kan. Itu bisa mendatangkan masalah gitu. Tetapi tidak disebut namanya. Memang dia disebut sebagai seorang perwira Romawi. Sebagai seorang perwira, kita sudah tahu kalau perwira pangkatnya pasti tinggi ya. Dia bukan seorang prajurit biasa, dia seorang perwira. Ya, pangkatnya bisa saja kalau seperti kita di Indonesia, kolonel, apakah mungkin sudah brigjen dan seterusnya. Jadi pangkatnya sudah tinggi. Dia tidak pernah belajar dan mengerti kitab suci orang Yahudi. Dia tidak mengerti Taurat Tuhan. Dia juga tidak beribadah di bait Allah. Karena dia kan orang Romawi. Kita tahu bahwa orang Roma itu bertentangan dengan orang Yahudi. Itu tidak cocok secara akidah, secara keagamaan. Tidak ada titik temunya. Jadi yang dimiliki oleh seorang perwira ini tentu hanya hukum negaranya. Atau mungkin hukum militer yang menjadi panduan hidupnya. Berbeda dengan orang Yahudi. Mereka sudah punya hukum Taurat. Mereka sudah punya firman Tuhan menjadi pedoman hidupnya. Tetapi kita lihat di sini, sekalipun dia bukan orang percaya kepada Allah, malah dia disebut sebagai orang kafir oleh orang Yahudi, tapi justru kehidupan orang ini membuat Yesus heran. Ini luar biasa. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus heran ataupun kagum kepada orang ini? Nah, kita melihat di sini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Ternyata yang pertama, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus heran akan orang ini? Pertama, karena dia punya kasih yang besar. Ini hal yang pertama. Dia punya kasih yang besar. Dari mana kita tahu bahwa dia punya kasih yang besar? Dia punya kasih yang tulus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Dia punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Istilah sangat dihargai, artinya bahwa perwira ini sangat menghargai, sangat mengasihi hambanya. Istilah dihargai ada dalam satu kata, kalau kata Perjanjian Baru disebut dengan bahasa Yunani entimos, gitu ya, entimos ya, bukan antimo ya, tapi entimos. Apa artinya? Entimos itu artinya sangat berharga, sangat dihargai. Ini digambarkan seperti seorang nyonya atau seorang ibu. Kalau punya perhiasan, katakanlah punya berlian, ya, atau tidak usah berlian lah, punya emas ya. Ya, dia punya perhiasan, seorang ibu memiliki perhiasan, ya, dia sangat menghargai perhiasannya. Maka karena sangat menghargai perhiasan itu, dia akan simpan di tempat yang paling aman. Sudah di dalam rumah, ya, kalau dia pergi, pasti pagarnya dikunci, pintu rumah ditutup, tapi kemudian pintu kamar ditutup, kemudian ternyata perhiasan itu ada di dalam lemari, lemarinya dikunci, kemudian di dalam lemari itu ada laci, lacinya juga dikunci, di dalam laci itu ada lagi tempat kotak kecil, kemudian itu diamankan di tempat yang paling aman. Begitu ya ibu-ibu ya. Kalau punya barang berharga, ditempatkan di tempat yang paling aman. Karena dia sangat menghargai itu. Ya. Jadi seperti itulah gambaran seorang perwira ini sangat
menghargai, karena di sini dipakai kata sangat. Berarti dia memiliki kasih yang begitu besar kepada hambanya. Nah, pertanyaannya, apakah hamba itu patut dihargai? Apakah hambanya itu patut dihargai? Kalau dalam tradisi Romawi, seorang hamba atau budak itu sebenarnya kurang berharga. Apalagi di sini dikatakan ia sakit keras dan hampir mati. Ya, sakit keras, hampir mati. Kalau dalam dunia perbudakan, seorang budak kalau tidak lagi produktif, artinya tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi membantu tuannya, maka itu bisa diperlakukan oleh tuannya sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya, budak itu bisa dijual, gitu ya. Budak itu bisa dibuang, bahkan budak itu bahkan bisa dibunuh karena itu ada dalam kekuasaan tuannya. Budak itu, hamba itu ada dalam kekuasaan sang tuan. Hamba itu menjadi tidak berguna kalau dia tidak bisa lagi bekerja. Kalau tidak produktif, itu bisa disingkirkan. Anggap ini, aduh ini sudah lumpuh, sudah menderita, menyusahkan saja. Daripada ini menyusahkan, ya sudah, buang saja. Karena dia sudah dibeli. Kan begitu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat Yesus heran? Karena seorang perwira tinggi ini justru dia punya naluri mengasihi. Dia sangat menghargai hamba yang sebenarnya ini tidak berharga. Inilah hal yang sangat luar biasa yang dilihat oleh Yesus di dalam diri perwira ini. Karena dia mampu menghargai apa yang tidak dihargai oleh dunia. Apalagi dia adalah seorang Romawi yang tidak mengerti apa itu hukum Taurat. Pasti tidak pernah mendapat penjelasan yang lengkap tentang bagaimana mengasihi. Justru, ya, kalau dalam peperangan, dalam hukum perang, ya sudah, kalau kamu sudah punya musuh, yaitu tak layak dikasihi. Anggi kan begitu ya. Kalau ada orang yang mengganggu kenyamananmu, itu bisa disingkirkan. Apalagi dalam dunia militer. Tapi kita lihat di sini bahwa perwira ini memiliki kasih yang begitu. Dan Tuhan melihat hatinya. Ya, yang sangat menyedihkan adalah kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau kita melihat ada banyak orang yang menyatakan orang beriman, yang sudah mengasihi Tuhan, ya bahkan sering dengar khotbah, tapi tidak mengasihi sesama. Nah, ini kan menyedihkan. Ya, banyak orang yang mengerti apa itu kasih, mengerti apa itu hukum yang terutama, sebagaimana dalam Matius pasal 22 itu ayat 37 sampai 39. Tapi seringkali bahwa ada orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen, ada orang-orang yang menyatakan percaya kepada Kristus, yang mengerti kasih, tapi tidak melakukan perbuatan. Inilah yang sangat luar biasa dari orang perwira ini. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu kita semua memiliki kasih yang begitu besar. Kan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini mungkin sulit. Juga merupakan perintah. Tapi setidak-tidaknya bahwa kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih daripada Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ini hal yang sangat menarik juga. Bahwa ia rela berkorban bagi pekerjaan Allah. Ayat 5. Perhatikan di sana dalam ayat 5 dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Demikianlah laporan dari orang-orang kepada Yesus, ya. Dia berkata, mereka berkata kepada Yesus, ialah yang sudah menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ia rela berkorban. Ia memberikan dukungan. Ia memberikan dorongan untuk tetap beribadah kepada Allah. Ya. Apakah ini ada unsur politisnya? Ya, kita tidak terlalu tahu sampai ke sana, ya. Karena kita tidak melihat ke sana. Itu bukan hal yang
ditekankan dalam bagian ini. Tapi yang mau kita lihat bahwa orang ini adalah orang yang tidak beribadah ke bait Allah, yang tidak percaya kepada Allahnya orang Yahudi, tetapi justru dia memiliki kerelaan untuk memberikan pekerjaan. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang dilihat oleh Yesus. Padahal ada banyak orang-orang Yahudi yang selalu mengajarkan bagaimana beribadah, mengajarkan bagaimana berkorban, tetapi mereka sendiri tidak menjadi teladan di dalam berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Yang ada yang kita lihat dari kitab suci, justru orang-orang Yahudi malah melakukan tindakan yang tidak berkenan dengan mereka mengambil untung jualan di sekitar bait Allah. Kan itu yang terjadi kan? Dengan merampasnya orang lain. Bukannya mereka memberikan contoh bagaimana memberi bagi pekerjaan Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi termasuk majelis-majelis agamanya orang Yahudi, mereka tidak menjadi contoh di dalam memberi bagi pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat penting, bahwa sesungguhnya orang yang mengasihi Allah adalah orang yang sungguh-sungguh juga mau berkorban bagi pekerjaan. Tadi yang pertama, bahwa dia sudah mengalami kasih Tuhan. Maka bukti kasih itu, maka ditunjukkan dengan adanya pemberian. Kan begitu ya. Jadi agak aneh, ataupun sebenarnya tidak berbanding lurus kalau orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi aku tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena mengasihi artinya apa? Memberi, kan begitu ya. Mengasihi artinya mau memberi. Mengasihi artinya mau berkorban. Itulah arti daripada mengasihi. Karena kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu merupakan perbuatan nyata. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu prinsip seperti ini, bahwa orang yang sudah merasakan kasih Allah, sungguhnya, jikalau dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, sebesar apapun pemberiannya, dia tetap merasa itu tetap kecil. Nah, begitu. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Allah, sekali lagi bahwa sebesar apapun pemberiannya, dia tetap merasa kecil, tetap merasa sedikit, dan tidak pernah menghitung-hitung berapa yang diberi. Tetapi orang yang belum tinggal dalam kasih Allah, pemberian sekecil apapun itu terasa besar dan membebani hidupnya. Nah, itu. Jadi kita melihat di sini ada perbedaan ya. Kalau orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, sekali lagi, sebesar apapun pemberiannya, maka dia tetap merasa kecil. Dan ketika dia memberi, dia selalu bersukacita. Orang yang belum tinggal dalam kasih Allah, maka pemberian sekecil apapun, dia rasa besar. Dan itu dirasakan membebani hidupnya. Dan selalu mau mendapatkan pujian kalau dia mau memberi. Nah, saya harap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam poin yang pertama tadi ya. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, maka kita dalam memberi sebesar apapun pemberian kita, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat besar dibandingkan dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang teman saya pernah berkata begini, bahwa ciri orang yang mengasihi Tuhan, maka di dalam hidupnya ia rela memboroskan, ya tanda kutip ya, memboroskan apa yang ada padanya. Bukan maksudnya memboroskan berfoya-foya, di dalam pengertian dia mau memboroskan sesuatu untuk Tuhan, baik tenaganya, baik waktunya, maupun hartanya, tahun-tahun hidupnya, dia boroskan untuk Tuhan. Dia persembahkan untuk Tuhan. Dia tidak hitung-hitung untuk pekerjaan Tuhan. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya Tuhan disenangkan, bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan lebih baik, lebih besar, kemudian lebih lancar. Nah, ini hal yang penting. Jadi, jangan seperti ada
cerita seorang hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan ini rajin dia ke gereja. Dia rajin memberi persembahan. Nah, dia selalu berkata, kita harus memberi yang terbaik. Tapi satu kali anaknya intip. Intip apa? Bapaknya kasih persembahan berapa sih? Ternyata setiap kali kasih persembahan dikeluarkannya uang 5.000. Ya, 5.000. 5.000 juga persembahan juga. Tapi waktu pulang, anaknya bilang kepada bapaknya begini, Pak, Bapak selalu bilang harus memberi yang terbaik. Tapi Bapak, kok persembahannya cuma 5.000? Cuma kecil. Loh, lalu bapaknya ngeles begini. Anak, kamu anak, enggak usah kamu campur kepada urusan apa? Urusan orang tua. Jangan urusi orang tua. Kamu lupa ya firman Tuhan. Kan dikatakan, setialah dalam perkara kecil. Bapak Ibu, ini bukan untuk contoh ya, tapi dia ngeles gitu ya. Ini mungkin semacam joke, tetapi saya kira kita perlu memperhatikan bagaimana prinsip mengasihi, prinsip memberi ya. Jangan ngeles, setia dalam perkara kecil katanya. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Yesus begitu heran kepada seorang perwira. Dia tidak beribadah ke bait Allah, dia bukan beragama Yahudi, dia bukan yang penyembah kepada Tuhan. Tetapi dalam ayat yang kelima dikatakan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah ini prinsip teladan yang sangat penting kita perhatikan, bahwa kalau kita ingin maju, ya memang kita tidak bisa ya, ngeles ya, tapi kita memang harus memiliki kerelaan. Kalau kita tidak punya uang yang banyak, tapi kan kita punya tenaga kan gitu ya. Kalau kita tidak punya banyak tenaga, kita juga punya banyak waktu. Waktu untuk apa? Setidak-tidaknya waktu untuk berdoa. Karena berdoa juga adalah pelayanan. Jadi kita punya banyak yang bisa kita persembahkan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, dan juga skill, kemampuan kita, karunia yang Tuhan berikan. Mari kita pakai itu. Kita persembahkan itu kepada Tuhan untuk pekerjaan Allah. Jadi untuk pekerjaan Allah, kita tidak boleh setengah hati. Jangan setengah-setengah. Tapi mari kita betul-betul, istilah tadi yang saya sebutkan, tanda kutip, memboroskan. Artinya memberikan apa yang kita punya dengan sukacita kepada Tuhan. Nah inilah yang kedua. Yang ketiga, dia hidup dengan rendah hati. Ayat yang ke-6, misalnya dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Wow, luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati. Kalau dalam bahasa Yunani, Tuhan itu disebut kurios. Kurios. Jadi dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Selama ini, dialah yang dipanggil sebagai Tuhan. Perwira Romawi ini dipanggil sebagai Tuhan. Dia punya hamba-hamba, kan? Dia punya anak buah. Dia punya prajurit-prajurit. Dan dia dipanggil sebagai bos. Dia dipanggil sebagai Tuhan. Tetapi ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia menyebut Yesuslah yang pantas disebut sebagai kurios. Yesus itulah Tuhan. Dialah Tuhan. Aku ini tidak layak. Luar biasa. Status ketuhanannya ditujukan kepada Yesus. Selama ini dia yang sangat dihormati. Dia yang sangat disegani. Tapi ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, dia sangat merendahkan diri. Aku tidak layak. Dialah yang layak. Tuhanlah yang layak mendapatkan sebutan sebagai kurios. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berkata, dia tidak layak datang ke rumahku. Sebaliknya, aku pun tidak layak datang kepada dia. Ini hal yang sangat luar biasa, bukti kerendahan hatinya. Seringkali bahwa manusia di dunia ini, kalau dia sudah memberi sedikit, sudah tidak rendah hati lagi. Ya kan ada begitu ya. Kalau dia sudah menyumbang, kalau dia sudah
bekerja keras, maka dia tidak rendah hati lagi dalam pengertian. Dia mau tampil, dia mau disebut namanya. Dia tidak mau menempatkan diri sebagai orang yang di bawah. Tetapi perwira ini berbeda. Dia merasa dirinya tidak layak. Dan akhirnya, kalau kita lihat selanjutnya, justru karena dia rendah hati, maka Yesus meninggikan dia. Karena dia rendah hati, Yesus memuji dia. Yesus takjub kepada dia. Saudara, mari kita belajarnya untuk merendahkan hati. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, orang yang rendah hati itulah yang mewarisi negeri. Di dalam Amsal 22 juga ayat 4 dikatakan bahwa orang rendah hati, ya, merekalah yang akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi sebaliknya, Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Jadi, mari kita membangun kerendahan hati di antara kita sekalian sebagai anggota jemaat juga. Mari kita tetap merendahkan hati. Sebagai anggota keluarga di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka kesanalah berkat Tuhan akan mengalir. Apakah air mengalir ke tempat yang lebih tinggi? Tidak. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu prinsipnya. Maka di mana ada kerendahan hati, ke sana berkat Tuhan juga akan dialirkan. Amin. Amin ya, Pak Ibu yang dikasih. Jadi inilah hal yang ketiga yang kita lihat di dalam bagian ini. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa dia percaya kepada Yesus dan firman. Dalam ayat yang ketujuh juga dikatakan begini. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa loh. Orang perwira, katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Kalau engkau berfirman, kira-kira bahasa kita sehari-hari, kalau engkau berfirman, dia pasti sembuh. Kita punya lagu juga itu ya. Kau berfirman, apa? Dan sembuhkan. Kau berfirman dan selamatkan. Luar biasa. Jadi dia percaya. Lagu ini belum diciptakan ke waktu perwira itu kan. Tapi dia percaya. Katakan sepatah kata. Biasa. Kita seringkali sudah baca bukan hanya sepatah kata ya. Kita sudah dengar berpatah-patah kata. Udah banyak kalimat. Tapi kita seringkali ragu. Sudah baca berpasal-pasal. Sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi seringkali kita ragu. Seringkali kita, benar enggak ya? Tuhan tolong saya enggak ya? Bagaimana ya masa pandemi ini ya? Bagaimana ya pekerjaan saya ya? Bagaimana ya? Kita seringkali bimbang dan ragu. Lalu kita selalu berkata, namanya juga manusia. Tapi orang ini, orang Romawi loh. Romawi. Dia belum memiliki kepercayaan yang teguh seperti kita. Dia berkata, katakan sepatah kata. Pasti dia akan sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia membandingkan, dia kan seorang perwira. Karena kalau dia seorang perwira, dia berkata kepada prajuritnya, pergi. Orang itu pergi. Kan gitu. Datanglah. Datang. Masakan Tuhan tidak memiliki otoritas, kira-kira begitu. Kalau saya saja seorang perwira, saya bisa memerintahkan anak buah saya dan dia taat. Tuhan. Yesus disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Maka apa yang difirmankannya pasti jadi. Dan terhadap itu, dia sangat percaya. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika dia menyatakan kata seperti itu, katakan sepatah kata, maka dia akan sembuh. Dalam ayat 10 kita lihat ayat terakhir. Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa. Mujizat terjadi ketika Tuhan berfirman. Maka firman-Nya itu mengerjakan yang terbaik. Berkuasa. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah ragu mengikut Tuhan. Jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah mempertanyakan
Bagaimana kemahakuasaan Tuhan? Jangan pernah mempertanyakan, benar enggak firman Tuhan ini berkuasa? Karena firman itu adalah kebenaran. Dia adalah firman yang hidup. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Kemahakuasaannya nyata atas seluruh ciptaan. Dia bukan hanya maha kuasa, tapi Yesus juga maha hadir. Dia bukan hanya maha hadir, tapi dia maha mulia. Dia adalah jalan keselamatan satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini mari kita perhatikan. Saya rindu, kita juga rindu. Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Ibu Pendeta, semua juga rindu. Supaya kehidupan umat, kehidupan jemaat, membuat Yesus heran. Ketika Yesus datang, dia berkata, heran melihat jemaat Given ini. Aku takjub melihat jemaat Given. Tapi kehidupan yang seperti apa membuat Yesus heran? Adalah kehidupan yang hidup di dalam kasih. Kehidupan yang rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kehidupan yang rendah hati. Dan kehidupan yang penuh dengan iman. Percaya kepada Yesus. Percaya juga kepada firman. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan yang indah. Tanya, melalui firman Tuhan ini, kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang membuat Yesus takjub. Karena pun sudah dibuat oleh Yesus terheran-heran dari kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau berfirman kepada kami. Dan firman-Mu itu hidup. Firman-Mu berkuasa. Apapun yang Engkau firmankan pasti terjadi. Melalui firman-Mu kami mengalami kesembuhan. Melalui firman-Mu kami mengalami mujizat. Melalui firman-Mu kami mengalami jalan keluar. Dan terlebih melalui firman kami memiliki kepastian, jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mendengarkan firman. Berkati kami semua di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan kami. Sehingga melalui seluruh apa yang kami lakukan, Yesus kita, Tuhan kami dimuliakan, disenangkan. Pujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada 4 poin yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, untuk kita semua. Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang besar atau kasih yang tulus, rela berkorban, memiliki kerendahan hati dan punya iman yang teguh dan percaya kepada Allah. Dengan firman-Nya, segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Selanjutnya acara perjamuan kudus. Saya persilakan untuk kita punya Pak Gembala, Bapak Pendeta Hizkia, saya persilakan. Terima kasih, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman oleh Pak Pendeta Eduardo Andi Silalahi. Kita diberkati dan kita harus belajar kepada perwira ini yang nyata-nyata dia tidak memiliki iman sebetulnya, tapi dia memiliki kasih untuk melayani sesama. Dan kita siapkan hati kita, Allah omnipresent yang ada di mana-mana, ada di rumah saudara masing-masing. Dan kita siapkan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus, sakramen kudus, perjamuan atau ekaristi yang kudus. Kalau bahasa Yunani mengatakan ekaristi artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Makanya di akhir bulan atau di awal bulan kita selalu melakukan perjamuan kudus untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Tuhan karena pemeliharaannya dan untuk menyatukan hidup kita, menjalani hidup kita bulan yang baru agar kita bersekutu dengan Dia supaya setiap kegiatan kita yang kita lakukan dalam bulan berjalan itu diberi kekuatan oleh tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita. Di hadapan saya sudah ada anggur dan roti sebagai perlambang tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita. Kita lepaskan semua kepenatan kita, pikiran kita, ke rasa yang tidak nyaman. Engkau lepaskan pengampunan. Engkau masuki sebuah
komitmen yang tinggi di dalam sebuah perjamuan kudus atau sakramen kudus. Ekaristi kudus ini membawa kita semakin hari semakin menyatu dengan kebenaran Tuhan. Ekaristi ini membawa kita semakin tahu bahwa Tuhan itu baik, memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk tebus dosa kita semua. Kita siapkan hati kita. Dan saya akan undang jemaat kekasih untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan kita siapkan hati kita. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini sebagai pelambang tubuh darah Kristus dalam nama Yesus. Kita angkat dengan tangan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum cawan dan anggur ini sebagai pelambang darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan umat manusia dan kita semua. Haleluya. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, kita masih dibangkitkan iman kita melalui pengajaran-pengajaran kebenaran firman dan melalui persekutuan dengan sakramen perjamuan kudus atau ekaristi yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, karena kami telah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan. Kami telah dikuatkan, ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan dahsyat, Bapak Pendeta Andi Silalahi. Pakai dalam pelayanannya, pakai dari manapun Engkau utus Tuhan. Dan Tuhan Engkau tolong Tuhan. Seluruh pelayanan, seluruh keluarganya Engkau jaga pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat yang telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Apapun masalah mereka. Di dalam nama Yesus. Dengan firman yang Engkau telah sampaikan. Dan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mereka akan dikuatkan. Diberikan kemenangan. Dan terjadilah itu sesuai dengan iman mereka. Dan usaha mereka. Untuk selalu mencapai keberhasilan dalam hidup. Melalui kebenaran-Mu. Dan melalui pekerjaan. Atau usaha mereka. Yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pendidikan anak-anak dari semua jemaat. Berkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Dan dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Lulu. Terima kasih Pak Gembala. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, Pak Andi. Juga kita boleh menikmati perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pak Gembala, Pak Pendeta Hizkia. Sebagai ungkapan syukur kita, terima kasih kita mari bersama dengan seluruh umat di muka bumi, di manapun kita berada saat ini, mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mulai. Kita percaya pada Allah. Disalibkan, mati dan dari sana untuk pada Roh Kudus, persekutuan dan hidup kita. Amin. Iya. Sebagai ungkapan syukur kita kembali, saya percaya kita semua diberkati lewat pekerjaan, usaha, apapun yang kita lakukan, dan kita boleh memberikan persembahan kita, entah itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, nanti Bapak Ibu boleh kirimkan lewat nomor rekening yang
biasanya disampaikan ke Diaken Erik dan nanti dikelola oleh bendahara gereja. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan untuk sepanjang minggu depan persembahan ini, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Bahwa Serta Dengan Allah. Silakan Om. Suaranya mungkin Om. Om, suaranya belum diaktifkan. Masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Sampai putih rambutku. Aku telah melakukannya. Dan kau menanggung kamu terus. Aku mengikut. Dan selamatkan. Iya, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Bapak yang boleh memberkati kami. Kami boleh melewati bulan yang lalu, September, dan kami ada di minggu baru, hari baru, di bulan Oktober dalam pertolongan Tuhan. Kami dikuatkan, disegarkan oleh firman kebenaran yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andi. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dengan semakin luar biasa dalam pelayanan keluarga, pekerjaan, apapun yang dibuat, berhasil adanya. Memberkati kami semua yang hadir saat ini melalui Zoom meeting dalam ungkapan syukur kami, lewat persembahan kami, Tuhan memberkatinya. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau memberkati. Dan biarlah persembahan yang sudah kami siapkan nantinya untuk kami berikan untuk persembahan ungkapan syukur perpuluhan untuk menopang pelayanan kami khususnya di jajaran GKSI Gereja Given Jakarta. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan memberkati kami karena kami percaya Engkau Tuhan Allah korban yang agung yang sudah melalui memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini baik untuk Diaken Erik juga Diaken Ibu Eda untuk mengelola untuk pelayanan kami khususnya di Given. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus korban yang agung kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nantinya Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat sekaligus doa berkat. Doa syukur ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Erik dan selanjutnya saya serahkan untuk hamba Tuhan yang akan menutup kita untuk ibadah di siang hari ini. Sebelumnya sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Dia Sejauh Doa. Silakan Om. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia akan
berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala nikmat, atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai pada hari Minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan Kau berikan kesempatan untuk mengangkat pujian, penyembahan Tuhan. Juga Tuhan menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan pada hari Minggu ini ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan atas segala firman dapat Tuhan kami nikmati Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Silalahi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Tuhan yang telah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati beliau Tuhan dan keluarga Tuhan. Kau urapi dia. Engkau berkati setiap keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang selalu Tuhan menjawab setiap pergumulan dari keluarga Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya supaya nama-Mu saja yang dimuliakan ke seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Hizkia Wehanto Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan selalu dituntun oleh Bapak Gembala Tuhan di dalam pelayanan kami dan gereja kami Tuhan GKS IGIPEN Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu urapi Bapak Pendeta dalam pekerjaannya, kehidupannya, keluarganya Bapak. Dan setiap doa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjamah, Kau perpanjangkan tangan-Mu Tuhan untuk setiap apa yang digumulkan oleh Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk kedua pendeta kami Tuhan, Pendeta Lilis dan Pendeta Lydia Bapak. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan mengurapi mereka untuk membantu pelayanan Bapak Gembala Tuhan di dalam GKS IGIPEN Jakarta Tuhan. Kau berikan hikmat marifat kepada mereka supaya mereka dapat mampu Tuhan untuk menggembalai kami Tuhan, para jemaat GKS IGIPEN. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan Tuhan untuk terus Tuhan melayani kami. Dan juga Tuhan Kau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap diaken Tuhan di GKS IGIPEN. Biarlah Tuhan saja yang selalu memberikan pengurapan kepada kami, perkenanan-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami setiap diaken di GKS IGIPEN dapat menjalankan setiap program kerja di setiap lini pelayanan kami Bapa. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan untuk terus bisa melayani Tuhan di dalam GKS IGIPEN dan menjalankan setiap program yang sudah kami rencanakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan jemaat kami Tuhan GKS IGIPEN ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan pergumulan Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan mereka. Tuhan juga yang mengerti kondisi mereka. Dan Engkau juga yang mengizinkan itu terjadi di atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan solusi dan Tuhan selalu memberikan jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap lansia-lansia yang ada di dalam GKS IGIPEN Bapak. Biarlah Tuhan Kau terus memberikan kekuatan kepada mereka, Kau berikan kesehatan kepada mereka, Kau berikan panjang umur kepada mereka Tuhan, dan sukacita di masa lanjut usia mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap pemuda
dan anak-anak di dalam GKI Sigipan ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau tunjukkan masa depan yang indah yang daripada-Mu Tuhan. Berencanalah Tuhan atas mereka dan keluarga mereka. Dan jadikan para pemuda dan anak-anak ini menjadi penopang dan tiang-tiang di gereja GKI Sigipan pada nantinya Tuhan. Biarlah mereka akan menjadi penerus-penerus gereja nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan setiap jemaat kami yang sakit di dalam pergumulan, pendapatan, penghasilan Bapa. Biarlah Tuhan selalu yang menolong, Engkau yang memperpanjangkan tangan-Mu Tuhan untuk membantu mereka Bapa. Tuhan tolong dan Tuhan selalu mendengar setiap doa mereka Tuhan. Terlebih khusus Tuhan untuk hamba Tuhan. Pada hari Rabu Tuhan, istri hamba akan dioperasi Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu melancarkan setiap proses operasi yang akan terjadi pada hari Rabu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Dan kami makan hari ini, makanan kami secukupnya Tuhan. Lepaskanlah kami dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Raya Kudus telah selesai. Ibadah yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan akan memberkati engkau hari ini, esok lusa, sampai Ia datang kembali menjemput sale-salenya, memerintah bersama dengan Dia. Amin. Amin. See